Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau kahirul musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fahal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam majelis khutbah dan salat Jumat pada hari ini yang memasuki awal atau minggu pertama tahun 2024. Salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya yang berada dalam iman dan Islam. Insya Allah kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menyebut kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami selaku khotib tidak jemu-jemunya untuk mengingatkan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Takwa dimanapun kita berada, baik di kampus FBIUI ini, di jalan raya, di tempat-tempat umum, maupun di tempat-tempat sepi lainnya. Semoga kita tetap menjalankan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, semua benda langit beredar pada orbitnya. Peredaran semua benda langit, terutama bumi, bulan, dan matahari, digunakan oleh manusia sebagai penanda waktu, penanda hari, penanda bulan, dan juga penanda tahun. Kurang lebih 5 hari yang lalu terjadi pergantian tahun baru yang berdasarkan atas revolusi bumi mengelilingi matahari selama kurang lebih 365 hari dalam setahun, yaitu tahun baru Syamsiah. Beberapa di antara kita melakukan refleksi akhir tahun, selanjutnya membuat perencanaan-perencanaan di awal tahun 2024, kemudian menyampaikan resolusi yang terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, dan berharap tahun ini, tahun 2024, lebih baik dari tahun kemarin. Dan harapannya adalah semua target bisa tercapai, semua rencana bisa dijalankan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada salahnya kita membuat perencanaan duniawi. Namun kita telah diingatkan agar mengarahkan semua aktivitas hidup kita untuk kepentingan ukhrawi. Kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam firman Allah terkait dengan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtahul jinna wa insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di tahun 2024. Dalam Islam, tahun baru sejatinya adalah pergantian tahun baru Hijriah, namun memakai tahun baru yang dirayakan secara universal juga bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif. Di antaranya adalah dengan cara melakukan introspeksi diri
dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, serta memasuki tahun baru Masehi kita dapat pula mempersiapkan diri menyambut masa depan. Introspeksi diri merupakan proses saat seseorang merenungkan lagi perasaan, pikiran, dan pengalaman pribadinya. Kebiasaan ini berpotensi membantu meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres, meningkatkan empati, dan menemukan kebahagiaan hidup. Tujuan introspeksi diri adalah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri, mengidentifikasi potensi perbaikan, dan memperkuat aspek positif dalam kepribadian. Proses introspeksi melibatkan kesadaran diri yang tinggi dan kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif. Jika kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala mau terus melakukan evaluasi, muhasabah atau introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita perbuat di masa lalu, insya Allah kita juga bisa mempersiapkan masa depan dengan lebih baik daripada hari ini. Langkah ini bisa menjadi wujud syukur atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini sampai dengan hari ini, yaitu pada minggu pertama atau hari kelima awal tahun 2024. Mudah-mudahan dengan syukur ini nikmat Allah akan terus ditambahkan kepada kita berupa karunia dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus beribadah dan berbuat baik dalam kehidupan di dunia ini. Sementara terkait dengan meningkatkan takwa, ada banyak perintah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya seperti disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanut taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqwallah innal laha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengingatkan orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan hari esok, yaitu akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, kapan dan di mana saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap manusia siapapun dia sudah sepantasnya mempertimbangkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk hidup setelah mati di akhirat dengan berbuat kebaikan atas dasar iman, ditopang dengan ilmu dan hati yang ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan hidup di akhirat nanti abadi. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menjaga hubungan baik dengan Allah, manusia, dan juga alam semesta. Sungguh Allah Maha teliti, sekecil apapun juga terhadap apa yang manusia kerjakan atau apa yang semua dilakukan oleh setiap manusia berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya, yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang beriman dengan berfirman, "Wala takunu kallazina nasullahu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman agar tidak seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa tersebut seperti tidak menyadari bahwa
Allah senantiasa mengawasi manusia dalam kehidupan ini. Jika ini terjadi, maka Allah menjadikan mereka merugi, karena pola hidup mereka yang hanya mencari kepuasan, kelezatan, dan kenikmatan duniawi tanpa mempertimbangkan kebutuhan kehidupan setelah mati nantinya. Manusia yang lupa akan diri sendiri, yakni manusia yang tercabut dari akar kemanusiaannya. Mereka itulah manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa kepada diri sendiri, yang merupakan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang bergelimang dosa dan perbuatan keji. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an diungkapkan kata takwa itu mempunyai beberapa arti. Di antaranya yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah seperti contoh ayat di atas. Kemudian yang kedua, takut melanggar perintah Allah dan memelihara diri dari perbuatan maksiat. Orang yang bertakwa kepada Allah hendaklah selalu memperhatikan dan meneliti apa yang dia kerjakan, apakah ada manfaat untuk dirinya di akhirat nanti. Di samping itu, hendaklah seseorang selalu memperhitungkan perbuatannya sendiri, apakah telah sesuai dengan ajaran Islam ataukah belum, ataukah tidak. Jika lebih banyak yang dikerjakan yang merupakan larangan Allah, hendaklah ia berusaha untuk menutupinya dengan amalan-amalan soleh. Dengan perkataan lain, manusia diperintahkan Allah agar selalu mawas diri, memperhitungkan segala yang akan dan telah diperbuatnya sebelum Allah menghitungnya di akhirat nanti. Barakallahu li wa likum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna li nahtadi laula an hadzana lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa iya yabitaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, memasuki awal tahun 2024 ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu dan di setiap tempat. Selain itu, kita juga tingkatkan kualitas kehidupan kita, baik sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, sebagai tendik atau karyawan, dan semua profesi yang kita tekuni selama ini. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama, semoga di sepanjang tahun 2024 ini dan seterusnya kita senantiasa dijaga, senantiasa dilindungi, dan selalu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang terpatri dalam sanubari kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad, wa ziyaratan fil ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, wa najatan minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat diambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi syafaat Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.